Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nini Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikolog, tentang sikap. Pengertian sikap. Sikap merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek psikolog. Sochokidjo N 2003. Objek psikologi di sini meliputi simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Newcomb dalam Notot Mojo 2003 menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Azwar 2005, komponen-komponen sikap adalah ada kognitif, terbentuk dari pengetahuan dan informasi yang diterima, yang selanjutnya diproses menghasilkan suatu keputusan untuk bertindak. Ada efektif, menyangkut masalah emosional, subjektif, sosial terhadap suatu objek. Secara umum komponen ini samakan dengan perasaan yang dimiliki. Terus ada karakteristik sikap. Menurut Brigham 1991, ada beberapa karakteristik dasar dari sikap, yaitu 1. Sikap disimpulkan cara-cara individu bertingkah laku. 2. Sikap ditunjukkan mengarah kepada objek psikologis. 3. Sikap dipelajari. 4. Sikap mempengaruhi perilaku. Ciri-ciri sikap. Ciri-ciri sikap menurut Heri Purwanto 1998 dalam buku Mojo 2003 adalah sikap bukan dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objek. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah. Fungsi sikap menurut Katz dalam buku Wawanan dan Dewi 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi instrumental dan fungsi ekspresi nilai dan fungsi pengetahuan. Pembentukan dan perubahan sikap. Sikap dapat terbentuk atau berubah melalui 4 macam. Ada adopsi, diferensi. Proses pembentukan dan perubahan sikap. Pada dasarnya sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar karena sikap dapat mengalami perubahan. Ada beberapa faktor mempengaruhi pembentukan sikap, antara lain 1. Faktor internal, yaitu cara individu dalam menanggapi dunia luarnya dengan selektif sehingga tidak semua yang datang akan diterima atau ditolak. Faktor genetik dan psikologik. Faktor ini berperan penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi fisiologi. Ada B. Pengalaman pribadi. Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut melibatkan faktor emosional. Dalam situasi yang melibatkan emosi, pengalaman akan lebih mendalam dan lebih berbekas. Menurut Oskam, 2 aspek yang secara khusus memberi sumbangan dalam membentuk sikap. C. Ada kebudayaan. Theo Skinner dalam Azwar 2005 menekankan pengaruh lingkungan termasuk kebudayaan dalam membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan secara reinforcement atau penguatan ganjaran yang dimiliki. Contoh, sikap orang kota dan orang desa berbeda terhadap kebebasan dan pergaulan. Dan ada faktor emosional. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi, lingkungan, dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi yang berfungsi sebagai semacam penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. 2. Ada faktor eksternal, yaitu keadaan-keadaan yang ada di luar individu yang merupakan stimulus dan mengubah sikap. Ada pengaruh orang tua, ada media massa, terus ada sikap positif dan negatif. Dalam pergaulan sehari-hari, kita dapat menemukan 2 sikap atau perilaku, yaitu perilaku positif dan perilaku negatif.
Orang yang memiliki sikap negatif umumnya perilaku tidak menyenangkan dan membuat orang lain merasa tidak betah bersamanya. Nah, ia cenderung merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki sikap positif umumnya kehadiran didambakan menyenangkan orang. Terus ada menurut Heri Purwanto 1998, sikap dapat bersifat positif dan dapat pula bersifat negatif. Sikap positif yang pertama, cenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Dua, sikap negatif terdapat kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. Terus ada pengukuran sikap ini dapat dilakukan pengukuran sikap secara langsung. Pada umumnya digunakan tes psikologi yang berupa sejumlah objek yang telah disusun secara hati-hati, seksama, selektif sesuai kriteria tertentu. Tes psikologi ini kemudian dikembangkan menjadi skala sikap, dan skala sikap ini diharapkan mendapat jawaban atas pertanyaan dengan berbagai cara oleh responden terhadap suatu objek psikolog. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.